فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita sudah mulai pembahasan tentang perkara-perkara yang menghalangi datangnya hidayah, walaupun orang tersebut adalah cerdik pada asalnya. Baik. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala al-kufr as-sabi' al-kufr. Penghalang hidayah yang ketujuh adalah kekufuran. Semakin orangnya kafir, semakin jauh dari hidayah, karena hatinya semakin kelam. Qala Allah ta'ala wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Wa kam min insanin la yantafi'u bi zakaihi bisababi kufrih. Alangkah banyaknya orang yang tidak mengambil manfaat dari kecerdasannya disebabkan kekufuran dia. Kita tahu banyak orang yang kafir tetapi pandai, tetapi kepandaiannya itu tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Pandai dalam masalah pertambangan, pandai dalam masalah perbintangan, pandai juga di dalam masalah misalkan komputerisasi, tetapi tidak membuat dia bertambah hidayah. Bahkan sebagian dari mereka justru semakin bertambah sombong dan sebagainya. Itu sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dari berita-berita yang ada. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, la'anallahu dzaka'a bila iman. Allah melaknat kecerdasan tanpa adanya keimanan. Wa radiyallahu 'anil balagati ma'at taqwa. Dan Allah meridhai kebodohan yang disertai dengan ketakwaan. Walaupun dia bodoh tetapi dia kenal Allah dan dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Baik, selesai dari Syiar A'lamin Nubala. Terjemah dari Ariwandi Al-Mulhid. Memang kecerdasannya luar biasa kalau kita baca di biografinya itu. Tetapi ternyata kecerdasannya itu menyebabkan dia sombong. Dia berusaha untuk menggali syariat-syariat Allah, untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya. Ini namanya terlantar orang semacam ini. Menganggap syariat Allah itu saling bertentangan satu sama lain. Kenapa? Ketika seseorang itu mencuri, tangannya dipotong hanya karena rubuk dinar, hanya karena uang yang murah saja, 1/4 dinar, sekitar berapa? Sekitar 3 dirham. Tidak sampai berapa itu kalau real, sekitar berapa? Kurang dari 5.000 rial Yamani. Tidak tahu kalau ringgit kurang lebih berapa. Kemudian dia mengatakan, kenapa? Sekitar 70 ringgit. Baik. Sementara kalau seseorang itu memotong tangan orang lain, maka diatnya, kalau dia tidak membayar, kalau tangannya tidak dipotong, maka diatnya adalah, kalau satu tangan adalah berapa? Yaitu 50 ekor unta, nilai yang luar biasa besar. Kenapa? Untuk ketika tangannya dizolimi, dia mendapatkan uang sebanyak 50 ekor unta nilainya. Sementara kalau dia berbuat zalim, yaitu mencuri, sekedar mencuri sedikit saja tangannya dipotong. Ini namanya bertolak belakang, kata dia. Menunjukkan syariat Allah itu bertentangan satu sama lain, tidak masuk akal, kata dia. Tetapi dia dibantah oleh para ulama yang lain, yang mereka adalah cerdas dan kecerdasannya digunakan untuk membela syariat Allah dan memahami kedalaman dan kedalaman hikmah dari Allah Ta'ala dan ketinggian ilmu Allah Ta'ala. Makanya sebagian ulama membantah dia karena dia menggunakan syair. Maka banyak ulama yang membantah dia dengan syair pula, tapi anak tidak hafal. Sebagian dari ulama mengatakan falamma kanat aminah kanat saminah walamma khanat hanat.
ketika dia itu tangannya itu tangan yang terpercaya, maka dia pun harganya jadi mahal. Satu tangan nilainya adalah 50 ekor unta. Tetapi manakala tangan itu berkhianat dengan mencuri, maka nilainya pun menjadi rendah. Langsung dipotong semata-mata karena apa? Yaitu 1/4 dari dinar atau 3 dirham tadi. Baik. Itu menunjukkan apa? Kedalaman hikmah Allah Ta'ala yang tidak dipahami oleh orang-orang kafir, kecuali yang Allah Ta'ala kemudian mengasih taufik. Baik. Kemudian yang ke-8, al-fusuq. Fusuq, yaitu dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus ditumpuk. Ini juga membuat hati menjadi kelam. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-fusuq secara bahasa adalah al-khuruj an ta'atillah. Itu makna al-fusuq, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian menurut definisi secara syar'inya adalah apa? Yaitu dosa besar yang dilakukan atau dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk terus. Itu namanya fusuq. Wa qala ta'ala wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalannya tersebut. Permisalan tentang apa itu? Tentang nyamuk, kecuali orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan bahwasanya orang fasik dia tidak memahami apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan dia tidak mendapatkan hidayah. Semakin fasik maka semakin kelam hatinya dan semakin jauh dari cahaya hidayah. At-tasi' al-kadhib. Yang ke-9 adalah kedustaan. Semakin banyak orang berdusta, maka semakin jauh dia mendapatkan cahaya iman, cahaya hidayah. Qala ta'ala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak membimbing orang yang pendusta lagi sangat kufur. Kekufuran sudah kita lewati. Yang diinginkan di sini adalah kedustaan. Semakin orang berdusta, semakin tidak mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak membimbing orang yang melampaui batas lagi sangat pendusta. Al-ashir al-khiyanah. Sebab yang ke-10 adalah pengkhianatan. Qala ta'ala wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan bahwasanya Allah itu tidak membimbing tipu daya orang yang berkhianat, orang-orang yang berkhianat. Ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak orang itu berkhianat, semakin dia jauh dari hidayah, semakin dia itu tersesat. Walaupun dia adalah orang yang pandai pada asalnya, tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk. Makanya seperti orang-orang Yahudi, walaupun kecerdasannya luar biasa, tetapi tipu dayanya itu dibongkar oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, juga dibongkar oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian, kisah-kisah nyata yang membuktikan bahwasanya pengkhianatan orang-orang Yahudi itu tidak ada gunanya pada akhirnya. Seperti kisah bagaimana mereka itu menampakkan diri sebagai Muslim, padahal mereka berkhianat kepada pemerintah Saudiyah waktu itu. Ternyata mereka menggali lubang di bawah hotel mereka sampai kemana? Sampai ke Masjid Rasulullah. Sudah dekat dengan Sudah dekat dengan kuburan Rasulullah untuk diambil. Kata mereka untuk mengambil tulang belulang beliau. Padahal badan beliau utuh. Tujuannya untuk dibawa ke museum. Museum kalau tidak salah Perancis waktu itu. Tergantung orang yang membayarnya waktu itu. Ternyata walaupun semua orang boleh ditipu, tetapi Allah Ta'ala tidak boleh ditipu. Ternyata Allah Ta'ala mendatangkan mimpi kepada Malik pada waktu itu. Anda lupa namanya Malik Faisal atau yang Sulaimannya. Mimpi melihat Rasulullah SAW. Waktu itu beliau tidak di Madinah. Kalau tidak salah beliau waktu itu di Riyadh. Mimpi dalam keadaan Rasulullah itu seperti merasa terganggu. Kemudian mengatakan, selamatkan aku dari dua orang ini. Ternyata si raja itu, Malik tersebut melihat ada dua orang yang wajahnya asing dan matanya biru, kelihatan sesuatu yang aneh. Dan 3 malam berturut-turut dia mimpi semacam itu. Akhirnya dia memanggil sebagian menteri terpercaya untuk tanya apa maksudnya ini. Maka sang menteri itu mengatakan tidak ada jalan lain, kita harus ke Madinah. Sepertinya ini panggilan Rasulullah, karena Rasulullah telah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqzan. Barang siapa melihatku di tidurnya, berarti dia itu
seperti telah melihatku di keadaan yang nyata ketika dia sedang tersadar. Berarti memang Rasulullah memanggil Anda. Maka akhirnya malam itu juga beliau naik kendaraannya bergegas dengan pasukannya menuju ke Madinah. Kemudian apa? Kemudian pintu gerbang Madinah ditutup. Kemudian beliau menyuruh menterinya, bukan menterinya sekarang, menyuruh wali Madinah untuk apa? Mengumumkan bahwasanya nanti habis subuh sang raja ingin membagikan hadiah kepada seluruh rakyat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Akhirnya semuanya pun datang ke masjid Madinah satu persatu, dilihat dan dikasih hadiah. Benar-benar dapat hadiah, bukan sekedar tipu daya. Kemudian sampai terakhir, ternyata orang yang dilihat di dalam mimpi itu tidak nampak. Kemudian dia tanya kepada sang wali, masih ada nggak yang tersisa? Apakah ini semua? Dia mengatakan kalau menurut daftar kami, iya ini semua. Kemudian apa? Kemudian disuruh mengumumkan lagi seluruh yang bukan penduduk Madinah, tetapi mungkin di hotel-hotel dan sebagainya hendaknya berangkat. Ada hadiah yang besar. Dan kalau tidak salah waktu itu sampai ada ancaman, bagi yang tidak mau berarti dianggap dia meremehkan hadiah sang raja. Akhirnya semuanya pun berangkat, walaupun bukan dari penduduk Madinah ya. Kebetulan waktu itu ada di Madinah. Masing-masing dapat hadiah besar, mereka gembira. Cuma ketika ada orang itu datang, sang raja terkejut. Oh, ini yang kita lihat di alam mimpi itu 3 malam berturut-turut. Akhirnya dua orang ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam apa? Ruang khusus, ditanya. Disuruh untuk apa? Jujur. Siapa kalian? Mereka bilang kami cuma pelancong, kami ingin ibadah dan setiap hari kami ziarah ke kubur Baqi. Kemudian beliau tanya kepada para saksi di sekeliling hotel tersebut, tanya apa yang dilakukan orang ini. Oh, kami lihat mereka rajin ibadah ke Madinah, kemudian juga rajin untuk apa? Ziarah ke kuburan Baqi, duduk di kuburan Baqi dan sebagainya, tidak melihat apa-apa yang aneh. Kemudian apa sang raja bingung, tidak mungkin ini sesuatu yang biasa. Kemudian apa? Beliau nyuruh, coba lepaskan celana mereka. Begitu dilepas ternyata memang apa? Tidak berkhitan. Wah, jelas heran, ini jelas orang asing. Kemudian dipaksa-paksa dan diancam dan sebagainya. Kemudian apa? Kemudian diperiksa benar-benar, masuk ke dalam hotelnya, diperiksa di kamarnya. Ternyata betul di lapisan bawah itu ada apa? Mereka sudah membuat lorong jauh ke dalam sampai mendekati kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar Aisyah itu. Sang raja terkejut. Ternyata memang mereka adalah punya makar yang sangat jahat. Siapa yang menyangka ini pekerjaan para intel yang besar semacam ini? Hanya 2 orang. Akhirnya ketika dipaksa-paksa, kemudian akhirnya mereka mengaku, ya kami dibayar dari orang besar di Perancis untuk memperkaya museum di sana dengan tulang belulang Muhammad katanya. Maka kemudian sang raja pun menghukum mati 2 orang ini dan diumumkan di hadapan masyarakat semua. Kemudian beliau menangis dan sujud syukur kepada Allah karena beliau yang dipilih untuk menyelamatkan Rasulullah, menyelamatkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyuruh untuk untuk para pekerja membuat dinding di sekeliling kuburan Rasulullah, kemudian dilapisi logam yang dicairkan agar tidak ada lagi yang berusaha membuat semacam itu untuk mengelilingi kuburan Rasulullah di bawah tanah. Baik, ini menunjukkan walaupun orangnya cerdas, tapi kalau dia melakukan pengkhianatan, maka suatu saat pengkhianatannya itu akan terbongkar. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, la yakfi fi subutil kifayati wal amanah. Yaitu tidak cukup kepandaian itu untuk mencukupi adanya al-kifayah, yaitu bahwasanya memang orang ini pantas, yaitu yakfi, orang ini pantas dan cukup untuk menduduki suatu posisi, wal amanah, dan kepercayaan. Wa kam min bari'in fil aqli wal ma'rifah, alangkah banyaknya orang yang cemerlang di dalam akalnya dan pengetahuannya, wujidat minhul khiyanah, tetapi didapatkan dari dirinya pengkhianatan. Muridnya pandai mendapatkan ikhlas, tapi ternyata begitu dia menduduki posisi, ternyata dia rajin korupsi. Nauzubillah. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa qawluhu rahimahullah illa aqallal qalil, kecuali orang yang sedikit sekali yang dia itu pandai dan mendapatkan hidayah. Yadullu ala anna katsiran minan nas yabquna ala aslihim. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia itu
tetap di atas asal mereka. Apa itu? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, sangat zalim. Menunjukkan apa? Amalannya itu sering merusak dirinya sendiri ataupun merusak orang lain. Jahulan menunjukkan apa? Amalannya itu tidak mendapatkan hidayah. Dia tidak tahu apa yang baik untuk dia dan apa yang membahayakan dia. Inilah aslinya manusia kalau tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Baik. Ba'da an dzakara hadhil ayata wa ghairaha, setelah menyebutkan ayat ini dan yang selainnya min sya'nil insan, tentang karakter manusia, qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim berkata, fa insan min haitsuhu, manusia itu dari sisi asalnya arin an kulli khair, dia itu kosong dari setiap kebaikan, minal ilmin nafi' wal amali shalih, dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau tidak punya ilmu yang bermanfaat, maka dia jadi bodoh. Kalau tidak memiliki amalan yang soleh, maka dia jadi zalim. Wa innamallahu subhanahu huwallazi yukammiluhu bidzalik. Hanyalah Allah subhanahu itulah yang menyempurnakan dia dengan dua perkara tadi. Wa yu'tihi iyah, dan memberikan perkara tadi, yaitu kebaikan dari dua perkara tadi kepada dirinya. Wa laisa lahu dzalika min nafsihi, dan bukanlah milik dia itu dari asalnya, yaitu seluruh kebaikan, baik berupa ilmu yang bermanfaat dan cabang-cabangnya, ataupun amal soleh dan cabang-cabangnya, itu bukan dari dia sendiri. Bal laisa lahu min nafsihi illa al-jahlu al-mudadu lil ilm, bahkan tidak ada milik dia dari dirinya sendiri, tidak ada hak dia dari jiwanya sendiri kecuali kebodohan, lawan dari ilmu, wadzulm al-mudadu lil adl, dan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan. Wa kullu ilmin wa adlin wa khairin fihi famin rabbih, dan setiap ilmu dan keadilan dan kebaikan yang ada di dalamnya itu adalah datang dari Rabb-nya, datang dari Allah. La min nafsih, bukan datang darinya sendiri, bukan datang dari dirinya sendiri. Fa ilha'ut takasur tabi'atuh, maka kelalaian dia disebabkan karena berbanyak-banyak, isyarat kepada apa? Alhaakumut takasur, kalian telah terlalaikan oleh apa? At-takasur, yaitu berbanyak-banyak tentang masalah apa? Disebutkan di dalam Al-Fawaid Ibnul Qayyim, yaitu berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak barang, berbanyak-banyak anak, berbanyak-banyak apalagi kaki tangan dan seterusnya dari perkara-perkara duniawi. Itu adalah tabi'atuh, memang apa? Karakter dia yang asli. Wasajiyatuhu, dan hampir sama ya, tabi'ah dan sajiyah hampir sama, yaitu sifat dia. Allati hiya lahu min nafsih, yang mana sifat dia itulah yang dia dapatkan dari jiwanya. Wala khuruja lahu an dzalika illa bi tazkiyatillahi lah, dan tidak ada jalan keluar untuk dia dari perkara tadi kecuali pensucian dari Allah untuknya. Wa ja'alahu muridan lil akhirah, dan Allah menjadikan dia menginginkan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaula fatullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya untuk kalian, tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selamanya atau sama sekali. Walakinna Allahu yuzakki man yasha, tetapi Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Baik, ini tadi selesai dari Idatus Shadirin. Fa idza kana kadzalik, kalau kondisinya memang seperti ini, yaitu hidayah itu sangat kita perlukan dan kecerdasan itu tidak cukup dengan sendirinya, faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur, maka barang siapa tidak Allah berikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun. Wa in kana min adhannas, walaupun dia termasuk orang yang paling cerdik. Wa qad marra bina dzikru ba'di mawani'i nuril hidayah, dan telah kita lewati penyebutan sebagian penghalang-penghalang cahaya hidayah. Wa inda tahqiq, dan menurut penelitian, kalau kita teliti benar-benar, kita perhatikan, qallaman salima minha, sedikit sekali orang yang selamat dari penghalang-penghalang tadi. Iya, kita tidak ada yang maksum, masing-masing kita mengalami itu, pernah melakukan kezaliman dan sering juga apa? Sering dihiasi oleh setan, sering melakukan kefasikan dan sebagainya.
sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Fasara amruhum kama qala Allah Ta'ala, maka jadilah urusan mereka itu seperti yang Allah Ta'ala firmankan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu, padahal banyak yang cerdas. Baik, berarti penting bagi kita untuk mulai masuk kepada prinsip-prinsip yang beliau jelaskan agar selamat dari perkara-perkara yang menyedihkan tadi. Al-babul rabi', bab yang keempat, ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, pemurnian ibadah untuk Allah Ta'ala. Qaulul mu'allif rahimahullah, ucapan sang penulis rahimahullah, al-aslul awal, prinsip yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, pemurnian agama untuk Allah Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi, dan penjelasan akan lawannya, alladhi huwa syirku billah, yang mana dia itu adalah kesyirikan kepada Allah. Wa kaulu aksaril Qur'an fi bayani hadzal asr, dan bahwasanya mayoritas isi Al-Qur'an itu adalah penjelasan tentang prinsip ini, min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi datang untuk menjelaskan prinsip yang pertama ini. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan pembicaraan yang dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Paling bodoh tetapi masih memiliki akal tentunya. Summa, kemudian ternyata apa? Lamma shara ala aktsaril ummati ma shar, ketika umat ini kebanyakannya menjadi seperti yang kita lihat bersama, shara ila ma shar, maksudnya adalah mereka menjadi seperti yang kita lihat ini, yaitu apa? Semakin tidak paham tentang agama yang benar. Adhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis sholihin, setan menampakkan kepada mereka keikhlasan itu bentuknya adalah seperti penghinaan kepada orang-orang soleh. Kita meremehkan orang soleh. Barang siapa melarang untuk berdoa kepada orang soleh, berarti dia tidak tahu hak orang soleh. Wa taqsiri fi huquqihim, dan mengurangi hak mereka. Inilah gambaran keikhlasan yang dibuat oleh setan. Wa azhara lahum syirka billah, dan mereka menampilkan kesyirikan kepada Allah itu fi surati mahabbatis sholihin, seperti bentuk kecintaan pada orang soleh. Barang siapa berbuat syirik, berarti dia cinta pada orang soleh, dan inilah yang bagus menurut mereka. Wa atba'ihim, dan cinta kepada para pengikut orang soleh. Ini menunjukkan apa? Dunia telah dibalik, sudut pandang telah apa? Telah putar balik. Kapan ini terjadi? Ketika umat semakin jauh dari kebenaran, ketika umat semakin banyak kehilangan ulama, ulamanya meninggal dan sebagainya. Asyarah bi taufiqillahi wahdah, qauluhu rahimahullah, ikhlasus dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, hada awwalu arkanil Islam. Ini adalah rukun Islam yang pertama, makanya pantas dia menjadi apa? Prinsip yang pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadits Jibril alaihi salam, hadits ma'ruf, qala Jibril berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarilah saya tentang Islam. Ini di Arba'in Nawawi hadits keberapa? Hadits kedua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang lalu bahwasanya apa? Syahadat itu mencakup apa? Syahadat hati, syahadat lidah, dan syahadat anggota badan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah kalau engkau mampu menempuh jalannya. Al-hadits rawahu Muslim, untuk yang riwayat ini Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar dari Umar bin Al-Khattab, dan juga datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih. Wa huwa afdalu syu'abil iman, dan tauhid adalah cabang keimanan yang paling utama, nomor satu dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Al-hadis akhrajahu Muslim dengan lafaz ini. Tapi pada asalnya adalah muttafaqun alaih. Wa huwa madaru da'watil anbiya alaihi wassalam. Dan ini memang poros dakwah para nabi semuanya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu rasul. Mungkin satu orang seperti keumuman, atau mungkin 2 orang seperti yang di masa Nabi Musa, atau seperti 3 orang di kisah surat Yasin itu, penduduk Antiokhia, terserah Allah Ta'ala. Intinya apa? Intinya adalah, ini hanya adalah antafsiriyah, seakan-akan Rasul itu berkata, Ubudullah, sembahlah Allah, waj'tanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kembali kepada makna la ilaha illallah. Wal adillatu fi dzalika katsiratun ma'rufah. Dan dalil tentang masalah ini banyak dan telah dikenal. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Ibnu Taimiyah, aslul amali dini huwa ikhlasus dini lillahi wahdah. Asal dari amalan agama, prinsip amalan agama semuanya adalah apa? Memurnikan agama untuk Allah semata. Kembali kepada apa? Pengikhlasan ibadah. Makanya cabang ibadah yang lebih dari 60 cabang itu semuanya kembali kepada apa? Semuanya disyaratkan untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh ada kesyirikan di situ. Selesai dari At-Tuhfa al-Iraqiyah. Wallahu ta'ala a'lam.